Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang TAPERA yang menjadi strategi dalam pengelolaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tentunya. Dan program TAPERA itu sendiri mencangkup dari kepemilikan rumah, pembangunan dan juga renovasi rumah. Dan pemirsa, TAPERA ini sendiri sebenarnya bukan merupakan program yang baru karena mungkin pemirsa Ruang Bincang yang dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan mungkin pernah mendengar Bappertarum atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. Dan tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas terutama bagi pemirsa yang mungkin belum memiliki hunian tetap seperti saya contohnya. Dan kita akan berbincang lebih dalam tentang TAPERA karena seperti yang kita tahu bahwa rumah merupakan salah satu elemen dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu telah hadir bersama dengan saya, Saskia, dalam program Ruang Bincang episode TAPERA. Saat ini ada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bapak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Bapak mungkin berkenan menyapa dulu pemirsa Ruang Bincang yang sedang menyaksikan. Ya, baik. Selamat sore. Kawan-kawan, teman-teman dan pemirsa Ruang Bincang ya di PUPR TV ya, senang bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak. Pak Heri, ini ada pepatah yang mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan Bapak lebih dalam Pak kepada pemirsa Ruang Bincang. Jadi Pak Heri merupakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tentunya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan juga infrastruktur permukiman. Betul ya Pak? Betul. Tepat. Ada tambahan Pak? 100. Kalau ujian dapat 100 ya Pak? Iya. Oke. Pak, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, mungkin ada pemirsa Ruang Bincang yang saat ini sedang menyaksikan belum mengenal lebih dalam sebenarnya program TAPERA itu apa sih Pak dan tujuan dari program itu apa? Oke, baik Mbak Saski. Terima kasih ya saya diberikan kesempatan untuk berada di pemirsa PUPR TV. Ya, jadi TAPERA ini adalah singkatannya ya adalah Tabungan Perumahan Rakyat ya. Dan dia lahir itu berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 tahun 2011. Jadi kalau dilihat dari undang-undang itu sekarang posisinya sudah 9 tahun ya. Nah, di undang-undang itu diatur bahwa TAPERA akan diatur oleh undang-undang tersendiri dan itu telah terbit nomor 4 tahun 2016 ya. Itu artinya kalau dihitung sampai dengan sekarang sudah 4 tahun itu undang-undang khusus mengenai TAPERA. Lalu kemarin di bulan Mei 2020 keluar PP nomor 25 tentang penyelenggaraan TAPERA. Nah, ini sebagai dasar operasional dari nantinya TAPERA berjalan. Gitu kira-kira. Baik. Bapak, kemudian tadi Saskia sedikit menyinggung di awal terkait Bappertarum. Mungkin pemirsa yang menyaksikan juga pernah mendengar Bappertarum, Pak. Apa sih Pak bedanya Bappertarum dan TAPERA yang saat ini sudah ada? Iya, baik. Terima kasih. Jadi Bappertarum betul tadi dikatakan bahwa semua ASN atau kita mengenal istilahnya PNS dulu itu wajib waktu itu ya menabung di Bappertarum ya. Nah, apa bedanya dengan sekarang yang TAPERA? TAPERA ini nanti selain pesertanya adalah ASN ya, kemudian ada TNI Polri ya, lalu kemudian pekerja BUMN dan juga swasta ya, termasuk nanti pekerja mandiri ya, itu bisa untuk menjadi peserta TAPERA. Jadi kepesertaannya lebih luas. Lebih lengkap ya Pak. Berarti artinya tidak terbatas pada ASN saja, tapi TNI Polri, BUMN juga bisa ya Pak? BUMD bahkan juga. Wow, luar biasa sekali. Pak, tapi bagaimana dengan masyarakat atau pekerja yang berpenghasilannya mungkin belum tetap Pak? Apakah masih bisa ikut TAPERA untuk saat ini atau mungkin bagaimana? Ya, jadi yang diwajibkan untuk menjadi peserta TAPERA itu adalah orang ya dengan penghasilan di atas UMP atau UMR ya, kira-kira seperti itu. Itu diwajibkan untuk menjadi peserta. Di luar itu misalnya di bawah itu atau kemudian yang saat ini belum diwajibkan itu bisa saja menjadi yang dinamakan kategorinya adalah peserta mandiri ya. Peserta mandiri ya. Ya, Betul. Baik. Mandiri. Pak, kemudian tentunya pasti kan ada kriteria khusus
untuk menjadi peserta dan syarat-syaratnya. Mungkin boleh Pak dijelaskan kepada pemirsa apa saja sih Pak syarat untuk menjadi peserta Tapera itu sendiri? Jadi gini, kalau ASN TNI Polri ya itu nanti semuanya adalah wajib, ya jadi wajib. Tetapi kalau tadi yang dikatakan kalau peserta umum di luar kategori tadi ya ini nanti sifatnya adalah tanda petik ya wajibnya itu nanti ada batas ya, batas minimumnya adalah kalau seseorang itu memperoleh penghasilan itu di atas UMP atau UMR, itu yang diwajibkan. Di luar itu tidak wajib ya. Artinya tetap bisa ikut program, tapi ada kriteria-kriteria khusus seperti misalnya di atas UMP, artinya juga untuk memastikan bahwa tidak keberatan nantinya untuk membayar iuran per bulannya ya Pak ya. Nah, baik. Kemudian tadi adalah syarat untuk mengikuti program Tapera. Nah, bagaimana dengan hak maupun kewajiban dari peserta itu sendiri Pak? Ya, itu juga diatur di dalam baik di undang-undang maupun di PP-nya ya. Jadi semua orang tadi yang di atas batas yang saya sebutkan tadi itu wajib menjadi peserta ya. Tetapi yang bisa memanfaatkan itu dibatasi, yaitu masyarakat yang masuk atau di bawah yang masuk golongan tertentu yang itu diatur ya lebih lanjut ya. Tadi minimum adalah upah minimum regional ya, kemudian batas maksimumnya kalau menggunakan kriteria sekarang adalah sekitar 8 juta. Nah, buat yang penghasilannya di atas itu ya nanti dia memang tidak bisa mendapatkan secara langsung yang tadi Mbak Saski sampaikan, bisa untuk misalnya pemilikan rumah, perbaikan rumah, tetapi yang bersangkutan tabungannya bisa diambil nanti pada saat akhir kepesertaan dengan imbal hasil ya, begitu kira-kira. Jadi ini memenuhi sifat yang selama ini menjadi asas dari Tapera, yaitu adalah asas gotong royong. Jadi siapa yang mampu itu membantu kepada yang tidak mampu ya, dan itu diorganisir di dalam Tapera itu. Oh baik, berarti artinya yang mampu itu membantu untuk pendanaan tapi bisa mengambil manfaatnya di akhir. Iya, di akhir masa kepesertaan. Oke Pak, kemudian terkait dengan sistem pembayarannya Pak, itu kan kalau Saskia tidak salah ada mekanisme pembayaran seperti dari pekerja dan pemberi kerja, itu bagaimana sih Pak? Oh iya, jadi Tapera ini besarnya ya yang dipungut itu nanti berdasarkan peraturan perundangan adalah 3% ya. 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja, kemudian 2,5% itu ditanggung oleh pekerja. Kira-kira begitu ya. Wah, berarti luar biasa sekali ya Pak, enak sekali ya Pak nanti ketika ada program Tapera. Kita semua berharap karena begini ya, jadi sebetulnya tabungan perumahan rakyat ini adalah amanat dari konstitusi. Tadi saya sebutkan awal mulanya adalah dari Undang-Undang 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman, itu 2011 sudah terbit. Kemudian yang kedua ini tentu sudah dibahas dengan para stakeholder pada saat mencantumkan ayat itu di undang-undang ya. Nah, kemudian hal ini ya sistem pembiayaan dengan seperti Tapera ini itu berlangsung di negara lain, baik di Singapura, di Korea, di Thailand, ini universal ya, semua ada seperti itu ya. Jadi dengan cara ini masyarakat bisa mewujudkan keinginannya untuk gotong royong dan seterusnya, dan masyarakat bisa peserta terutama yang di Tapera bisa mendapatkan rumah lebih pasti. Ya, artinya program ini sebenarnya bukan baru pertama ya Pak, tapi negara tetangga kita juga sudah ada dan juga saya ingin menginformasikan juga tadi Bapak Pak Heri telah menyebutkan bahwa negara tetangga sudah ada yang memiliki program serupa dengan Tapera, misalnya mohon koreksi ya Pak, ada Singapura, mereka memiliki Central Provident Fund, Malaysia ada kumpulan uang simpanan pekerja, dan Korsel ada National Housing and Urban Fund, betul ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Betul. Nah, kemudian kapan sih Pak rencananya iuran Tapera ini akan dimulai? Jadi begini ya, yang berdasarkan, jadi gini kita lihat ya, setelah kemudian pada saat itu Undang-Undang 4 tahun 2016 keluar, yaitu tentang Tapera ya, itu dibentuk yang namanya Badan Pengelola Tapera ya. Nah, sebelum Badan Pengelola Tapera ini dibentuk juga sudah dilantik komite.
dan komitenya ini beranggotakan ya ketuanya kebetulan itu adalah Menteri PUPR, Pak Basuki ya Pak? Ya, Pak Basuki, kemudian Menteri kita yang kita banggakan, lalu kemudian ada Menteri Keuangan, ada Menteri Tenaga Kerja, ya, lalu kemudian ada OJK dan satu orang profesional, yaitu keanggotaannya komposisinya seperti itu. Baik. Dan kemudian dibentuk BP Tapera, ya, lalu dilantik komisioner dan deputi komisioner di sana. Sekarang ini kan milenial, eranya era gadget ya, semua sudah tahu, oh ya saya antrian begini, kira-kira tahun sekian bisa ini. Seperti sistem haji, ya kita naik haji, kan sekarang misalnya aku daftar haji, oh baru 10 tahun, 20 tahun lagi ya, kira-kira seperti itu ya.